Halo guys, balik lagi sama gue Speed Street Indonesia. Udah lama gak nge-vlog ya, gak bikin video. Sekarang gue baru bangun. Udah jam berapa nih? Udah jam 12:30 siang. Ya, pemalas ya. Jadi hari ini rencananya gue mau ngajak jalan-jalan mobil gue. Ada di depan. Itu udah lama gak gue pakai. Gue takutnya nggak dipakai-pakai soal kakinya. Sekalian gue mau ceritain ke kalian. Mobil, kenapa gue ambil mobil gue Accord itu, kenapa, alasannya apa aja. Stay tune terus di video gue. Oke guys. Untung masih bisa nyala guys. Udah lama banget gak gue pakai. Kacanya seret, udah nggak mau auto lagi dia. Juga nih di manual. Kita panasin dulu. Kaca dulu. AC gue ini error guys. Jadi bau. Kalau awal-awal nyalain mobilnya pakai gitu, bau puasan gitu. Ini kan ya. Ini tuh di filternya gua akalin, gua kasih Stella jeruk guys. Jadi baunya nyampur, gak terlalu gimana gitu, gak enak. Kita tungguin dulu suhunya sampai di tengah kurang ya. Itulah suhu di luar 32 derajat. Padahal mendung guys. Di sini tercantum 32 derajat. Oke, sekarang saatnya kita jalan keliling-keliling aja ya. Udah lama nggak dipakai. Sorry ya guys, kalau misalnya videonya tuh berisik blower sama getar-getar ya guys. Karena AC gue masih di fan 3. Masih di fan 3 biar AC-nya tuh mancing. Jadi nyala gitu loh freonnya. Kalau di bawah 3 nggak nyala, jadi bau. Jadi kenapa alasan gue ngambil Accord CM5 ya, ini CM5 tahun 2006. Kenapa gue bisa berpikir untuk ngambil mobil ini? Awalnya tuh gini, gue nggak berpikiran mau beli mobil sebenarnya guys. Cuman karena cewek gue itu bilang kerjaan lo itu bukan kerjaan yang bisa pakai motor. Notabene motor gue motor bebek ya, motor bebek Supra yang udah tua tuh 2011. Udah kalau lewatin jalan jelek dikit dah cedar jedur gitu. Nah, kerjaan gue ini emang yang harus bisa praktis lah, mobilitas tinggi lah. Jadi emang gue butuh mobil yang agak luas, bagasinya agak gede, terus ya bisa matching lah ya, bisa matching ke orang, dikit lah, matching tipis lah. Nah, tapi gue nggak terlalu lagi, karena umur gue segini, umur 20-an, gue tuh kagak mau mobil yang SUV atau LMPV gitu. Menurut gue belum waktunya gue beli mobil itu. Gue mau yang sedan, dan karena ini cewek gue yang bilang lu butuh mobil, karena gue dalam hati gue sebenarnya nggak mau punya mobil, gue carilah mobil bekas. Gue beli mobil bekas, yang murah-murah gue cari waktu itu. Nah, itu udah ceritanya kenapa gue beli mobil ya. Apa dorongannya untuk beli mobil ya itu. Gue mikir-mikir lagi, ya udah deh, bener deh gue beli mobil aja deh. Tapi gue nggak mau ngeluarin buat banyak banget. Nah, itu maksud gue. Nah kan shaking kan, ini kalau berhenti shaky banget nih. Engine mounting gue udah nggak beres. Cuman menurut gue nggak terlalu ganggu sih. Ya udah, gue carilah di marketplace mobil sedan. Tadinya nih guys, gue pengen ngambilnya, naksirnya tuh Camry XV50 sih. Camry XV50 itu
gitu loh. Kecuali dulunya gue naiknya kelas LCGC yang irit banget tuh. Nah gue karena nggak pernah nyobain mobil irit yang orang-orang bilang irit 1:20 gitu, jadinya gue nggak tahu apa itu analogi boros pada saat itu ya. Ya udah, gue tetaplah bersih kuku gue mau ngambil Camry. Terus habis itu cewek gue cek marketplace, karena dia kurang suka tuh guys sama Camry model itu XV50 apa XV40 lupa gue. Ya segituan lah, Camry 2005 lah. Dia kurang suka sebenarnya, karena kan gue pergi kemana-mana juga sama dia, lebih sering sama dia ya. Gue lama-lama gue lihat, iya sih memang kurang. Fitur yang gue suka tuh cuman jok kiri kanannya elektrik, kalau Camry ya elektrik, terus sama dia ada power mode-nya. Itu menang dia di situ. Gue suka tuh mobil-mobil gitu, dan katanya paling nyaman di kelasnya ya. Nyarinya juga susah tuh Camry XV50. Pada akhirnya cewek gue nyari-nyari di marketplace, dia nawarin ini Accord CM5 ini. Oke, gue lihat-lihat Accord CM5, pertamanya gue kurang suka. Terus mobilnya ngebulet kayak telur, maksud gue aneh gitu gue lihat. Cuma lama-lama kok gue liatin bagus juga. CC-nya beda 100 inget gue. Camry 2500, ini 2400 guys. Pada akhirnya ya udah, harganya nggak jauh beda. Camry itu waktu itu gue cari harganya 50, kalau nggak salah 50 sampai 70 juta lah. Itu ya tetap masih ada PR dong, masih ada PR. Ini pun masih ada PR, banyak banget PR-nya waktu itu gue. Pada akhirnya Camry gue cancel, jadilah Accord. Karena gue lihat interiornya jauh lebih modern ini Accord ini dibandingin Camry XV40 gitu. Jauh banget. Terus kalau Camry itu nggak ada cruise control ya, seingat gue nggak ada cruise control, cuman ada steering switch doang, audio steering switch dan power mode. Itu dia menangin di situ sama jok elektrik bukan baris kedua, seater penumpang di depan kiri, dia itu menang di situ. Tapi kalau masalah gue tuh gini, gue selalu bilang ke siapapun, gue nyari mobil sebenarnya bukan berdasarkan tampilan luarnya, tapi dari interiornya. Karena yang kita pandangin terus kan yang paling lama itu interior dibandingkan eksterior kan. Nah, gue pengen yang tidak membosankan. Inilah jatuhlah hati gue pada Accord CM5. Gak ngebosenin. Gue sih setuju sih, ngeliatnya sih memang bagus. Ininya soft touch, ya kan, ini soft touch juga nih door panelnya. Ya oke lah kalau menurut gue. Itu ceritanya kenapa gue ambil Accord CM5. Terus sekarang gue masuk di kendalanya. Apa aja yang gue betulin dari gue beli. Dari gue beli itu PR-nya banyak. Kaki-kaki empatnya mati, VTEC-nya bocor, terus power steering-nya bocor, AC-nya rusak, terus apa lagi ya? Bannya belum dispuring. Terus spion kanan mati seperti yang kalian lihat. Motor jendela power window udah lemah. Terus apa lagi ya? Oh, selang intake-nya, selang hawanya itu saking parahnya ya, itu sampai dilakban sama dia waktu itu. Gue nggak tahu ada fotonya, nanti kalau ada fotonya gue kasih lihat. Itu sampai dilakban sama dia, sampai intake-nya tuh setengah lakban isinya. Itu gila sih sebenarnya. Engine mounting kena, udah pasti. Pajaknya mati. Gue ngambil. Ini pajak mati 2019. PR-nya yang gue inget itu doang sih guys, PR-nya. Sisanya mungkin nggak ada ya. Sisanya aman-aman aja. Audio aman, speedometer aman, kelistrikannya aman, mobilnya nggak bekas banjir, nggak bekas eksiden parah, nggak. Kalau eksiden mungkin orang pernah pasti pakai mobil yang udah tua gini ada eksiden lah. Karena ini full dempul, udah ketahuan ini full dempul itu. Nah, itu masalahnya sudah ketahuan. Yang udah gue benerin apa aja? Yang udah pernah gue benerin itu upper arm, terot, suspensi gue repair, terus gue lupa sih guys, saking banyak ya sebenarnya. Sama yang bocor-bocor di mesin udah gue benerin, coil-coilnya, kabel-kabelnya udah gue benerin semua. Sempat pincang ini, mobil ini sempat pincang. Ya itulah suka dukanya ngambil mobil ini. Gue ngambil mobil ini ya murah lah. Pajaknya aja ya, pajaknya mati 4 tahun. 2019
3 tahun ya, 3 tahun. Aduh, sorry. 3 tahun menuju 4 tahun ya matinya. Pajak per tahunnya itu 4 jutaan waktu itu. 4 juta, 4,8 sih. 4,8 juta dikali 3 mutasi BPN segala macam. Totalnya mengejutkan untuk menghidupkan balik nama segala macam. Totalnya itu gue udah nanya ke semua tempat, bahkan ke kantor polisi pun, ke Samsat, sorry. Itu 25 juta untuk ngeberesin semua masalah-masalah pelat perpajakan untuk balik nama ke gue. Mutasi ya, karena kan mobilnya plat Jakarta, gue Bekasi. Nah, mutasi itu 25 juta hanya untuk pajak yang mobil. Gue terpaksa nungguin si pemutihan. Si pemutihan itu jadinya total, ini kan udah gue balik nama segala macam udah beres, jadi cuma 18 jutaan. Turunnya banyak. Jadi itu masalah-masalah yang ada di mobil gue. Itu minusnya. Minus yang pertama kali gue ambil. Sekarang kita pindah angle aja ya. Oke, sekarang kita masuk di sesi kelebihan dan kelemahan dari mobil gue, Accord CM5 ini. Kelebihan dan kekurangan dari mobil gue itu kita yang universal aja ya. Kita mulai dari kekurangannya. Kekurangan dari mobil ini adalah mobilnya berat banget. Spare partnya dibilang susah, gampang. Cuman harga spare partnya itu buset guys, lu bisa tercengang-cengang lu sama spare partnya mobil ini. Ini tuh mahal banget. Setirnya rada berat. Elektroniknya gampang error guys. Kalau banyak orang bilang itu elektroniknya gampang banget error. Ya termasuk seat belt sih. Elektronik seat belt gue itu agak error sebenarnya. Kalau gue nggak pakai dia tetap nggak ada. Ya gue nggak ngerti gimana. Part modifnya jarang banget guys. Gila, part modifnya susah banget nyarinya. Sampai gue ke AliExpress gitu-gitu benar-benar susah. Oh ya benar itu guys, Innovanya tuh. Itu Innova cakep banget sih. Warna hitam pakai TE ya. TE bronze. Wah itu cakep banget sih. Kacau. Oke. Kayak kekurangannya itu aja sih kalau menurut gua. Nggak ada lagi. Kabinnya tuh enak banget guys. Lega banget nih. Ini paling lega, paling nyaman dibandingkan kalau menurut gua daripada Camry XV. Ini sih mantep banget sih. Tuh lu bisa lihat kabinnya ya. Kabinnya itu bagus banget kalau menurut gue. Nggak ngebosenin gitu. Konsol-konsolinnya banyak gitu. Kelebihannya itu ya nyaman udah pasti. Gua pun dikasih tahu sama orang-orang ini tuh kelas sandingannya seri 7 ya. 5 apa 7 gitu, BMW seri 5 atau seri 7. Yang notabene itu mobil nyaman banget kan. Ya ini juga nyaman. Ini kalau high speed dan lewatin speed bump kayak di depan, kalau high speed ya gak usah diraguin guys. Deep driver memang rada berasa. Cuman kalau lo duduk di belakang, bener-bener gak berasa. Orang sampai gak tahu kalau itu lo lewatin speed bump. Gitu guys. Pokoknya gitu. Terus, oh ya minusnya tadi bensinnya kalau orang bilang boros ya. Sekarang gue ngerasain sih ini boros. Mungkin ya, mungkin 1:8 tuh dalam kota, 1:10 itu luar kota. Mungkin. Gue gak pernah ngetes. Ada rencana gue mau pasang gauge buat ngeliat fuel consumption gue sama buat ngeliat ya beberapa data lah. Gue pengen naruh gauge di sini. Stay tune aja, tungguin aja. Sama fitur-fiturnya banyak. Fitur-fiturnya tuh kayak cruise control, terus ada jendela auto ya walaupun satu doang, AC-nya dual. Oh ini minusnya nih. Nyari aftermarketnya susah nih. Si head unit. Kenapa susah? Karena jarang banget orang yang ngejual head unit itu, even bahkan di luar negeri pun, yang terintegrasi dengan AC. Ini tuh nyusahin banget guys nyarinya. AC nyampur sama radio gitu-gitu. Waduh, itu nyarinya susah. Kalaupun lo mau ganti head unit, itu AC-nya bisa tidak tampil. Lu harus ngeraba berarti AC-nya. Itu kan susah ya. Gua kagak minat dah kayak gitu. Gue sempat dapet yang dipisah, AC-nya pisah, head unitnya nanti dipisah. Tapi ngorbanin si konsol tengah ini. Cuman nggak apa-apa lah guys. Terus ini airbag-nya juga ada berapa ya? Ada 6 titik kalau nggak salah. Di sana 1, 2, 3, 4, 5, curtain 6.
Ya kurang lebih ya, gue lupa. Mobilnya nyaman banget guys, serius deh. Nyaman ini, nggak bohong. Oh ya, sama akselerasinya bolot banget ini. Ganti giginya udah bolot lemot lagi. Gue nyobain City-nya temen gue 2014. Gue berasa itu lebih kenceng daripada 2400 cc ini guys. Itu gila banget. Ngaco ini mobil, saking lemotnya. Nanti kita coba tarik deh di depannya. Nanti kita coba tarik sedikit, kita tarik. Pertama nggak ada pedal shift, nggak ada triptonic. Ngaco ini mobil. Honda Jazz aja ada. Even Honda Jazz itu triptonicnya disetir di bagian jempol, itu masih oke lah. Ini nggak ada. Ini apa? Hampa banget. Nungguin transmisi lemotnya dia ini, yang rasanya CVT padahal ini torque converter. Kayaknya itu kekurangannya sih guys. Itu aja. Oh, sama kelistrikannya. Kelistrikannya juga gampang error kalau kata orang-orang. Ya, ini juga udah lumayan error lah. Pakai dan tidak pakai seat belt, dia akan tetap tidak ada indikatornya. Kayak lu harus ngangkat pantat dulu baru indikatornya nyala. Tapi lu duduk lagi ya udah mati. Nggak ngerti gua. Hondanya nggak sampai scan itu nggak ada masalah apa-apa katanya guys. Gak jelas, gue bingung. Guys, kalau kalian mau lihat seberapa lemotnya, nih gue kick down. Benar-benar lemot banget guys, gila. Lagi. Cuman untuk masalah top speed ini oke sih. Menurut gua top speednya terakhir gua dapet tuh 180 km per jam. Mungkin itu bisa naik ya. Cuman keburu jalurnya habis karena saking lemotnya. Kurang lebih sama lah top speednya sama Innova baru 180 juga. Gua udah pernah coba. Tapi untuk drag race gua jamin ini kalah jauh. Jauh kalahnya, bahkan sama City sekalipun ini kalah pasti. City ya. Jadi gini guys bentukan mobil gue. Oke lah menurut gue, nggak jelek-jelek banget. Bentuk ini sih, bentuknya gue kurang suka sih. Bentuknya cupu banget. Interiornya kita lihat. Ini nyaman guys. Kalau duduk di sofa nyaman banget ini. Sorry kalau mobil gue kotor guys. Ini ruang mesinnya gue buka dulu. Karena gue mau cuci juga males guys. Hujan-hujan mulu. Dan gue jarang pakai mobilnya. Ini dia ruang mesinnya. K24. Buka 4 jendela. Caranya tuh unlock 2 kali langsung tahan. Nah itu dia guys. Dia buka 4 partnya. Tapi nggak bisa tutup guys. Gak mau. Jadi kuncinya itu orangnya bikinnya kayaknya salah sih. Positifnya bagasinya bisa dibuka pakai remote. Iya. Oke, kita buka. Nah, bagasinya gede. Sorry kotor guys. Inilah barang-barang proyek gue. Bagasi lumayan gede. Oke. Segitu aja guys video dari gue. Sorry kalau ada salah kata dan kurang informasi, mohon ditambahkan dan dimaafkan guys. Hope you enjoy guys and see you again. Oke guys, nih gue mau kasih lihat nih. Ini freon gue belum nyala, ini freon gue belum nyala. Disinilah freon gue nyala. Awal-awal itu mobil gue kalau baru dipanasin ya besok, ini hari ini dianggurin, besok dipakai. AC-nya kan gue bilang tadi bau asem ya pertama-tama. Makanya gue akalin pakai Stella jeruk guys. Nih kalau kalian mau lihat nih. Nih guys yang mau lihat kekreativitasan orang gabut guys. Kadang buat ngakalin sementara. Karena AC gue tuh jarang ada yang tahu masalahnya di mana guys. Tukang AC pun bingung. Oke, kita lihat isi AC, filter AC gue. Iya, ada Stella jeruk ya guys. Gile. Saking segitunya baunya ya. Oke.